Shalom adik-adik, gimana kabar kalian satu minggu ini? Pasti luar biasa, ya kan? Puji Tuhan. Nah adik-adik, Mbak Santi sama Mbak Dinda mengajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik bisa bangkit berdiri supaya lebih semangat. Nah kita mau nyanyi apa sih Mbak Dinda? Kita mau nyanyi, judulnya adalah Roti dan Mentega. Nanti tiruin gerakan Mbak Santi dan Mbak Dinda ya, oke? Oke. Mesti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Sekali lagi. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti celana, seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Haleluya, puji Tuhan. Pasti adik-adik sangat bersukacita kan saat memuji nama Tuhan tadi? Pastinya. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Mbak Santi. Tapi seperti biasanya, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita harus membukanya dengan apa? Berdoa. Iya, betul. Nah, adik-adik bisa duduk kembali. Kita siapkan hati kita karena kita mau menghadap kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk hari ini kami telah Tuhan berikan kesehatan. Tuhan Yesus, kami sekarang mau mendengarkan cerita Alkitab. Kau yang terus berkati kami, biarlah kami bisa menjadi anak Tuhan dan teladan Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Masih semangat dong untuk mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Mbak Santi. Kalau semangat, angkat jempolnya. Puji Tuhan, semua semangat, tetap setia ya untuk mendengarkan cerita Alkitab. Oke? Oke. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu ini gambar apa? Shoot. Gambar apa? Yo. Betul, ini gambar semut. Nah, semut itu besar atau kecil ya? Benar, semut itu kecil dan dia kalau diinjak sama manusia, dia bakal langsung mati.
Tapi dari semut ini kita belajar tentang apa ya? Tentang kerjasama. Siapa yang pernah melihat si semut itu berjalan bersama temannya baris berbaris? Pasti semua sudah pernah melihat. Dan si semut itu pasti bergotong royong untuk membawa makanan. Nah, dari binatang ini, dia itu adalah binatang lemah yang tadi sudah Mbak Santi katakan kalau dia diinjak manusia, dia bakalan langsung mati. Tapi semut itu mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Dia senang untuk berbagi makanan bersama-sama. Jadi di gambar ini tadi si semut adalah binatang yang kecil tapi mampu untuk bekerja sama. Mereka saling melindungi, saling menjaga satu sama lain, saling bergotong royong. Nah, saat mereka menggali tanah, itu pasti mereka tidak hanya seorang diri saja, tapi mereka bergerombol dan saling membantu untuk menggali tanah tersebut untuk sebagai rumah mereka. Nah, siapa pernah mencermati si semut itu melakukan kegiatan seperti yang tadi Mbak Santi katakan, kayak membawa makanan atau berbaris? Pasti adik-adik pernah mengamati kan? Dulu Mbak Santi waktu kecil juga sering mengamati semut karena itu sangat tertarik, sangat menarik perhatian Mbak Santi karena mereka itu hewan tapi mampu bekerja sama, mampu saling menjaga, saling melindungi, bahkan saling mengingatkan jika ada bahaya. Nah, mereka itu bisa berkomunikasi loh. Adik-adik pernah lihat nggak kalau misalnya ada semut dari arah sini dan juga dari arah sini, mereka bertabrakan. Nah, itu cara mereka berkomunikasi. Mereka juga saling berkomunikasi tentang tempat mencari makanan. Mereka menemukan kehangatan dan persahabatan bersama. Nah, di dalam Alkitab diceritakan bahwa ada jemaat yang mereka saat itu menjadi jemaat pertama di dalam gereja, di dalam bait Allah. Nah, mereka itu juga berkerumun seperti semut tadi, tetapi mereka berkerumun untuk mendengarkan Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Nah, mereka itu seperti yang Mbak Santi katakan, mereka sangat bersukacita. Nah, adik-adik, si semut itu tadi juga saat mereka bersama-sama dengan teman-temannya, mereka juga bersukacita. Karena apa? Mereka saling mengasihi. Kan nggak mungkin tuh mereka saling bergotong royong, saling membantu, tapi nggak saling mengasihi. Iya kan? Iya. Nah, di sini dikatakan bahwa orang-orang Kristen atau jemaat itu mereka sungguh senang untuk berkerumun mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi adik-adik harus selalu semangat untuk mendengarkan cerita Alkitab. Nah, senang ya jadi semut, jadi anak-anak Tuhan yang selalu semangat, selalu riang, selalu gembira. Senang gak adik-adik jadi anak-anak Tuhan? Pasti senang, iya kan? Iya dong. Nah, seperti saat ini kita sedang sama-sama mendengarkan cerita dari Mbak Santi dan kita sudah memuji Tuhan
bareng Mbak Santi dan Mbak Dinda. Nah, apakah adik-adik masih semangat? Masih, puji Tuhan. Nah, dari cerita yang Mbak Santi ceritakan hari ini, adik-adik harus selalu untuk membantu temannya satu sama lain, untuk tidak boleh jahil. Terus apalagi ya kira-kira kalau untuk teman, saling membantu, saling mengasihi, saling mengingatkan bila ada salah. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, dalam Alkitab diceritakan bahwa murid-murid Tuhan dan para orang-orang Kristen di zaman itu, mereka saling berkerumun untuk semangat mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, orang-orang zaman dahulu itu sungguh dan saling mengasihi Tuhan. Jadi kita jangan mau kalah, kita harus lebih sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah juru selamat. Adik-adik ada saat ini karena Tuhan Yesus. Jadinya kita harus selalu bersukacita, harus selalu mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, begitu juga dengan kita saat ini, kita harus selalu dengar-dengaran orang tua, terlebih Tuhan. Nah, kita tidak boleh nakal kepada teman. Kalau kita sudah bilang untuk aku mengasihi kamu, kita nggak boleh menjadi teman, nggak boleh mencontek teman, nggak boleh nakalin teman, jadi teman. Nah, kalau kita sudah ngomong aku mengasihimu, itu harus benar-benar dari hati. Jadi adik-adik juga punya kesungguhan hati untuk mengasihi teman. Nah, kita semua bersyukur walaupun dalam keadaan pandemi COVID ini, tapi kita masih boleh untuk mendengarkan cerita Alkitab. Kita sungguh bersyukur, kita bersekolah minggu dan memuji nama Tuhan. Nah, saat ini kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu selalu mendengarkan cerita Alkitab, harus dengar-dengaran orang tua, dengar-dengaran Tuhan. Jadi saat ini adik-adik harus rajin belajar, rajin berdoa, rajin memuji nama Tuhan. Lagu-lagu sekolah minggu kan banyak, terus ada gerakannya juga. Adik-adik bisa saat di rumah menyanyikan lagu, memuji nama Tuhan, dan juga bersyukur karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi harus dengar-dengaran cerita Alkitab. Oke. Nah, cerita Mbak Santi hari ini sudah hampir selesai. Tapi adik-adik harus tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu untuk hari berikutnya. Tapi besok hari Jumat sampai hari Minggu ada sekolah Injil liburan. Jadi adik-adik semangat ya. Sampai jumpa. Haleluya. Terima kasih Mbak Santi untuk cerita kitabnya. Nah, tadi kan adik-adik semua udah mendengar
gambar seekor semut, terserah gambarnya mau warna apa semutnya, mau warna hitam, mau warna merah, mau warna biru, terserah warnanya kesukaan adik-adik. Nanti kalau sudah, jangan lupa difoto, boleh waktu adik-adik lagi menggambar di video sama mama papanya, sama ayah ibu, nanti videonya juga boleh dikirim ke grup. Oke semuanya? Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa kembali. Oke semuanya, lipat tangannya, kita akan menutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama kami mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kami mau menjalankan aktivitas kami, Engkau yang sertai dan lindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke deh, sampai bertemu di sekolah minggu selanjutnya. Dadah.